Warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tentang materi e-bisnis. Kami beranggotakan Bapak Al-Rahman dengan NIM 64201619, Bapak Satria Perdana dengan NIM 64201013, Tangguh Wali Akbar dengan NIM 401628. Materi pertama yang istilah bisnis digunakan pertama kali oleh IBM tahun 1997. E-bisnis dapat diartikan dan informasi dan komunikasi oleh organisasi dan individu atau pihak-pihak terkait untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis pertama sehingga dapat memberikan keuntungan, integrasi, optimasi, efisiensi, dan atau peningkatan produktivitas dan profit. Penerapan e-bisnis pada suatu unit usaha sebenarnya dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi unit usaha yang dimaksud. Namun bila dikaitkan kondisi dan situasi pasar bisnis digital, pandemi COVID-19 yang dialami masyarakat memiliki peran aktif untuk melakukan saat ini sangat diperlukan bagi masyarakat Indonesia yang pada dasarnya merujuk kepada hal bisnis perusahaan maupun bisnis kecil-kecilan. Untuk itu, sebagai masyarakat Indonesia yang kreatif dan profesional, perlu memiliki daya pikir dalam mengembangkan usaha dagangannya dengan cara mempelajari bagaimana cara mengoperasikan elektronik digital yang sudah sangat maju ini. E-commerce digunakan sebagai pengembangan usaha dagang atau bisnis komersial. Sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia bahwa belanja adalah sarana atau pembelian hanya dengan mengandalkan gadget dan tidak perlu keluar rumah untuk membeli produk. Definisi tim kerja. Menurut Irham Fahmi, tim kerja adalah kumpulan orang yang pekerjaan tersebut. Pembentukan tim kerja dilakukan karena ada keinginan untuk mempercepat suatu pekerjaan agar terlaksana dengan waktu yang ditargetkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tangguh Ali Akbar. Perbedaan antara kelompok dan tim. Kelompok tenaga bayaran mengerjakan tugas bagian masing-masing masih harus diperintah. Dalam penyampaian saran harus berhati-hati karena dapat dianggap sebagai upaya untuk memecah belah. Dalam penerapan hasil kerja sangat dibatasi oleh pemimpin. Anggota tidak berperan aktif terhadap pengambilan keputusan. Tim, adanya komitmen terhadap sasaran yang akan dicapai. Rasa peka atau sadar diri terhadap tugas masing-masing yang dapat dikontribusikan untuk keberhasilan. Bekerja dalam suasana saling percaya. Saran dapat diterima dengan terbuka. Penerapan hasil kerja sangat didukung oleh tim. Anggota berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Tipe tim menurut Stephen Robbins dan Timothy E. Judge. Tim 1, tim pemecah masalah, terdiri dari karyawan dari departemen yang sama berkumpul selama beberapa jam untuk menyelesaikan masalah bersama. 2, tim kerja yang dikelola sendiri. Kelompok karyawan yang terkait dengan pekerjaan dan saling tergantung dan mengambil banyak tanggung jawab superior. 3, tim fungsional silang, terdiri dari para karyawan dari level hierarki yang sama tetapi dalam area yang berbeda. 4, tim virtual, menggunakan teknologi komputer untuk mempersatukan secara fisik para anggota yang tersebar dan mencapai tujuan umum. Kebutuhan tim kerja yang berkompetensi.
Beberapa perusahaan baik dalam berskala nasional atau internasional menargetkan untuk memiliki tim kerja yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan dengan berbagai tingkat kesulitannya. Artinya, suatu pekerjaan dilaksanakan oleh mereka yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Secara umum terdapat dua faktor yang membentuk kompetensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham. Kualitas tim kerja mampu membangun perilaku kelompok yang positif. Edi Punomo, tanggung jawab dari manajer adalah mengkoordinasikan, memupuk, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan kreatif para karyawan ke arah mencapaikan sasaran organisasi. Manajemen kreatif perlu diterapkan dalam menerapkan sasaran dan mengubah sasaran organisasi. Suatu organisasi yang diharapkan mendorong kreativitas ditentukan. Hubungan yang baik antara atasan dan bawahan, keterbukaan, komunikasi, dukungan, dan kerjasama yang efektif. Faktor yang menentukan keberhasilan tim, menurut Stephen P. Robin dan Timothy H. Gatsby, terdapat 4 faktor kontekstual yang secara signifikan terkait dengan kinerja tim, yaitu sumber daya yang memadai, 2 kepemimpinan dan struktur, 3 iklim kepercayaan, 4 evaluasi kinerja dan sistem. Ininya komposisi tim. Menurut Stephen P. Robin dan Timothy H. Gatsby, komposisi tim terdiri dari beberapa hal, yaitu 1. Kemampuan dari para anggota, 2. Kepribadian dari anggota, 3. Keragaman dari anggota, 4. Besaran tim. Thank you.